warahmatullahi wabarakatuh. In this time, I will re-explain about the meaning of wakaf, wakif, or mawquf alaih, serta peluang pemberdayaannya dalam masyarakat. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. The first is the meaning of wakaf atau pengertian wakaf. Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang telah terbukti peran besarnya dalam perekonomian dunia. Secara bahasa, wakaf ini berarti sesuatu yang berhenti atau berdiri, yaitu berasal dari kata wakofa, yakifu, wakfan, yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan, dan juga kata wakofa ini sama dengan habasa, yahbisu, tahbisan. Wakaf merupakan, menurut Muhammad ibnu Ismail dalam Subul As-Salam, dalam kitab Subul As-Salam, adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya, seperti itu, dan digunakan dalam hal kebaikan. Pengertian secara bahasa dan istilah ini saya ambil dari bukunya Abdul Aziz MAG dan juga buku Maria Ulfah SEI dalam bukunya yang berjudul Kapita Selecta Ekonomi Islam yang dicetak di Bandung tahun 2009 di halaman 64. Kemudian dalam peristilahan syara secara umum bisa diartikan juga wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaan dilakukan dengan menahan pemilik dan juga asal atau sebetul asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum. Jadi intinya adalah sebuah benda yang berhenti dan dimanfaatkan secara umum di dalam masyarakat tersebut, seperti itu, tanpa merusak dan juga mengambil kepemilikan. Terus kemudian ini diambil dari buku koleksi Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Pembimbingan Masyarakat Islam, yaitu bukunya yang berjudul Paradigma Baru Wakaf di Indonesia yang dicetak di Jakarta tahun 2007 di halaman 1. Secara lebih singkatnya berarti wakaf berarti artinya menahan, kemudian wakif artinya adalah orang yang menahan, orang yang memberikan harta wakaf atau bisa disebut fa'ilnya. Kemudian mauquf adalah harta benda dan kekayaan diwakafkan. Kemudian mauquf alaih adalah sasaran wakafnya, sasaran wakaf. Serta di sini ada beberapa ayat dan hadis, banyak sekali namun saya hanya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama ada di surat Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak menyampaikan kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu memanfaatkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Satu. Kemudian yang kedua ada juga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibi ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tamatta'u wala tayammamu khabisan minhu tunfiqu wa lastum bi akhidhihi illa an tuhmidu bih wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagaimana sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memiliki yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan kepadanya, padahal kamu padahal kamu sendirinya tidak suka untuk memberinya, melainkan untuk memincang mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah yang Maha Kaya dan juga Maha Terpuji. Sabda Rasul juga dikatakan yang artinya yang artinya apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu bermanfaat yang dimanfaatkan, kemudian anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Atau bunyi hadisnya adalah, hadisnya berbunyi idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasin.
shadaqatin jariyatin wa ilmin nafi'in wa ilmin yanfa'u bih wa waladin sholihan yad'u lah. Seperti itu hadisnya. Selain itu juga ada beberapa syarat wakif, kemudian syarat mauquf alaih, dan juga syarat dari al-wakuf. Yang pertama syarat wakif atau orang yang berwakaf, pertama adalah harus secara penuh itu adalah harta miliknya sendiri. Kemudian al-wakif haruslah orang yang berakal atau tidak sedang dalam gangguan pemikiran atau apapun, itu dengan sadar tanpa ada pengaruh apapun, kemudian sudah balik, kemudian sudah bisa bertindak secara hukum atau bisa disebut sebagai rasyid. Kemudian syarat mauquf alaih, dari segi klarifikasinya, orang yang menerima wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu muayyan dan juga ghairu muayyan. Muayyan tertentu, yaitu orang yang menerima wakaf itu adalah seseorang, seorang atau dua orang atau satu kumpulan orang yang semuanya tertentu dan tidak boleh berubah. Syarat penerimanya yaitu berhak memiliki harta, maka seorang muslim merdeka, kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh menerima harta wakaf gitu. Kemudian yang tidak tertentu yaitu tempat berwakaf ini tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya seseorang yang fakir, miskin, kemudian tempat ibadah dan lainnya seperti itu. Kemudian penggunaan harta yang dijadikan wakaf pun hanya ditunjukkan untuk kepentingan Islam saja dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat al-mauquf alaih, yaitu syarat-syarat harta yang diwakafkan adalah satu, barang yang diwakafkan haruslah barang yang berharga. Kemudian yang kedua, harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya, seperti itu, seperti jumlah, kemudian ukuran, seperti itu. Yang ketiga adalah harta yang diwakafkan harus pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf, tidak boleh milik orang lain kita wakaf, itu tidak boleh. Yang keempat, harta tersebut tidak melekat terhadap harta lain atau ghairu atau mufarrozan, seperti itu. Selain itu juga ada bagaimana sih cara kita untuk memanfaatkan wakaf atau peluang pemberdayaan wakaf di masyarakat ini seperti apa? Di sini di dalam jurnal yang saya baca dijelaskan bahwasanya optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif ini dilakukan dengan dua aspek, yaitu aspek pengelolaan wakaf dan juga aspek penyaluran atau memanfaatkan hasil wakaf. Pertama yaitu aspek pengelolaan wakaf. Pada praktik pemberdayaan wakaf produktif, nazir wakaf atau adalah lembaga yang mengurusi wakaf ini akan mengelola aset wakafnya berdasarkan jenis harta benda wakaf itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan jenis harta wakaf yang berdasarkan diwakafkan inovasi model pemberdayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Mohon maaf, bukan nomor 2. Kemudian berdasarkan jenis harta benda yang diwakafkan, inovasi model pemberdayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut seperti ini. Dari aspek pengelolaan wakaf ada 2 poin. Yang pertama adalah pemberdayaan wakaf yang tidak bergerak atau benda tidak bergerak, yaitu sebagai contohnya seperti tanah, bangunan atau rumah, seperti itu ya. Kemudian di bidang pertanian juga bisa, perkebunan dapat dilakukan sebagai memanfaatkan lahan mati atau tidak terurus atau lahan milik masyarakat untuk pengelolaan wakaf secara terpadu. Wakaf terpadu ini merupakan model pengelolaan wakaf. Jadi solusi pertama yang kami lihat dalam jurnal ini adalah wakaf terpadu, yaitu wakaf yang merupakan model pengelolaan wakaf gabungan antara pertanian, perkebunan, dan juga peternakan yang berjalan beriringan baik dari sisi produktif maupun distributif. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut yaitu untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu atau terkena bencana alam atau terkena musibah-musibah lainnya, seperti itu.
Kemudian yang kedua adalah pengelolaan aset wakaf berupa bangunan atau rumah susun atau toko dapat dilakukan dengan mendirikan lembaga-lembaga yang bermanfaat seperti koperasi syariah, lembaga siswa, klinik, lembaga pendidikan, serta lembaga lainnya yang bisa memberikan akses pekerjaan bagi masyarakat. Jadi dalam hal ini wakaf juga bisa untuk menurunkan nilai-nilai pengangguran di Indonesia bahkan dunia. Yang kedua adalah pemberdayaan wakaf pada benda yang bergerak. Sebagai contohnya adalah wakaf tunai. Memang potensi wakaf tunai ini cukup besar, menjadi salah satu peluang besar. Beberapa keunggulannya antara lain adalah wakafnya yang bervariasi sehingga memudahkan seorang untuk melakukan wakaf apabila terkendali pendapatan terbatas, serta menjadi salah satu alternatif pembiayaan pada segala bidang. Bahkan infrastruktur negara pun dapat dibiayai dengan wakaf tunai tersebut. Seperti itu, melalui pemberdayaan wakaf tersebut upaya distribusi kekayaan dapat berjalan dengan maksimal. Ini adalah pendapat atau skripsi Idah tahun 2012 dan juga skripsi Wakif Syakif yang tahun 2017. Sebagai contoh negara yang sudah menjalankan wakaf dengan baik yaitu Malaysia dan juga Singapura, yang mereka sudah bisa melakukan praktik wakaf perusahaan berdasarkan masing-masing fatwa dan negara tersebut. Wakaf perusahaan merupakan salah satu upaya pengelolaan wakaf melalui entitas dan juga perusahaan yang telah terpercaya untuk mengelola wakaf. Di Indonesia juga ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan juga pasal 9 dijelaskan bahwa nazir wakaf terdiri dari perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Ingat, nazir itu apa? Nazir adalah yang mengelola wakaf. Hal tersebut membuka peluang bagi para entitas perusahaan untuk andil dalam pengelolaan wakaf. Jadi seperti itulah kira-kira dalam pengelolaan wakaf. Sangat banyak sekali caranya. Tadi kita simpulkan ada benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan bisa dimanfaatkan sebagai pengelolaan wakaf terpadu yang hasilnya nanti kita akan distribusikan bersama-sama. Selain itu juga ada untuk membuka lapangan pekerjaan pula apabila memanfaatkan wakaf ini bisa dijadikan sebagai sebuah pengelolaan pertanian, perkebunan, peternakan secara terpadu. Kemudian yang kedua adalah wakaf tunai yang bisa masuk ke dalam segala aspek dan juga ini lebih mudah untuk disalurkan karena berbentuk tunai, yaitu wakaf yang bergerak. Namun ini juga sama bisa memberikan sebuah distribusi besar dalam pemberdayaan masyarakat di dunia Islam. Terima kasih. Cukup sekian dari saya penjelasan tentang ayat, hadis, pengertian wakif, wakaf, dan muhaleh serta peluang pemberdayaan di dalam masyarakat. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya Yusril Iza Maulana dengan NIM 1821009 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.